Ayo. Ini tentang saham. Saham bahasa Inggrisnya apa? Stocks. Nah, kita lihat di sini the markets. Kalau misalkan koran ini tentang apa, itu baru benar jawabannya money and stock. Tapi kita lihat di sini kalau the markets, yang judulnya the markets di situ, yang di halaman 5.2 itu reportnya tentang apa? Hanya tentang saham ya, nilai jatuh saham atau kenaikan saham. Jadi tidak ada hubungannya dengan uang. Kelihatan ya judulnya di situ the markets. Kalau yang paling atas kan judulnya the dollar. Oke? Nah, sekarang Daewoo is, siapa yang tahu Daewoo? Di situ kita lihat di sini. After a month of talks, General Motors and creditors of Daewoo Motor, the bankrupt South Korean car maker have reached a detailed understanding on a partial takeover of Daewoo. Berarti tentang apa itu? The terms are more favorable for GM than those outlined in General Memorandum of Understanding last September. The governor of Korea Development Bank, the lead creditor in the talks, said. Coba jawabannya yang mana? Nomor 3. Apakah Daewoo itu? Ya, jawabannya adalah South Korean car maker. Bisa ditemukan di mana? Ayo. Bisa ditemukan di mana jawaban ini? Di paragraf keberapa, baris keberapa? Ya, betul, di paragraf pertama, baris ke-3. Betul sekali. Oke, coba sekarang latihan satu kali lagi. Buka halaman berikutnya 5.4, 5.4. Sudah? Sudah dibuka? Bacalah teks berikut dan gunakan keterampilan previewing Anda. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan memilih jawaban yang tepat. Coba, pertanyaan nomor 1. The yen hit the lowest. Nah, kita lihat yen di situ. Lowest, kata kuncinya adalah yen dan lowest. Ayo cari, jawabannya yang mana ini? The yen hit the lowest. Coba. Yen mengalami penurunan drastis pada atau terkecil pada hari apa? Kapan? Ayo jawabannya. Ya, the yen hit the lowest di sini on Monday. Dari mana kita bisa tahu jawabannya? Yang mana? Paragraf keberapa? Baris keberapa? Paragraf pertama, baris ke? Baris keberapa itu? Baris kedua, betul sekali. The yen fell on 12-week low against the dollar Monday, amid speculation that Japanese governments bla 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 bla. Yang kedua, according to the chart, the euro fell against. Yuk, berdasarkan diagram, euro jatuh melawan apa? Dolar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yang mana bisa kita dapat jawaban itu?
Di paragraf pertama, coba lihat di sini juga di paragrafnya atau di artikelnya juga kita bisa lihat jawaban ini. Yang mana coba? Paragraf pertama baris ke-6. Betul sekali. Sekarang yang nomor 3. Haruhiko Kuroda is. Coba, siapakah Haruhiko Kuroda? Dari mana dapat jawabannya? Paragraf keberapa? Baris keberapa? Paragraf ketiga, baris 1 dan 2, bukan baris 12 ya itu. Komanya lupa. Nah, baris 1 dan 2, ya betul. Sekarang nomor 4. The news was probably taken from. Ayo, dari mana berita tersebut berasal? Sumbernya yang mana? APF. Di mana kita bisa melihat sign APF? Dari? Ayo, dari mana? Dari pojok kanan. Tulisannya APF Bloomberg. Berarti adalah di bawah artikel. Iya, betul sekali. Di bawah artikel adalah sumber yang melaporkan tentang artikel tersebut berasal. Yang nomor 5, Derek Halfpenny is, katanya. Who is Derek Halfpenny? Siapakah Derek? Ketemu? Ayo, siapa yang bisa menjawab tercepat? Nomor 5. Who is Derek Halfpenny? Ya, betul sekali. Dia adalah seorang ekonomis atau ahli ekonomi. Dari mana dapat? Paragraf keberapa? Paragraf keempat, baris ke-6 dan ke-7, atau paragraf keempat, kalimat terakhir. Ya, itu juga betul. Oke. Jadi perlu diingat kalau previewing artikel itu pertama kita baca judulnya yang besar dulu. Misalkan kalau yang di sini currencies, kemudian kalau ada chart atau diagram atau di situ kita bisa lihat ada the euro in dollars, the dollar in yen. Kemudian ada juga di situ kalau ada tempat London, kemudian ada judul lagi Yen falls amid to talk intervention by Tokyo. Kemudian bisa lihat di sumbernya di paling bawah seperti itu, ya. Nanti kalau ada soal-soal ujian kayak gini bisa ya dibaca judulnya dulu. Kemudian di paling bawah itu adalah sumbernya, kemudian dilihat baik-baik lebih teliti diagram atau chartnya. Oke, sekarang kita lanjut ke previewing yang kedua. Silahkan dibuka page 513. Please open 513. Page 513. Sudah ya? Bacalah teks berikut dengan memberikan perhatian pada kalimat-kalimat yang ditulis dalam huruf tebal yang umumnya berada pada awal dan akhir paragraf. Jadi kalau previewing yang ini adalah kita melihat pada huruf-huruf yang dicetak tebal. Pernah belajar juga kan ya semester kemarin kita memberi perhatian khusus kepada huruf-huruf yang dicetak tebal.
namanya apa itu? Kalau cetak tebal, bold. Kalau di garis bawahi, underline. Kalau yang dimiringkan, dicetak miring, yaitu italic, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada teks yang seperti itu, kita lebih fokus ke kata-kata yang dicetak seperti itu, oke? Nah, sekarang lihat di sini ada teks tentang salt, tentang garam, ya. Di sini pertanyaan nomor 1, the text is about, tentang apa ini kira-kira? Yuk kita baca pertama. The salt trains of the Hopi Indians in Arizona that back more than 2,000 years. To supply their village with salt, the Hopis made long pilgrimage to Zuni, a sacred salt lake. The salt was taken from the lake bed in Chang, and it could be many different colors: red, yellow, brown, blue, muddy gray, or coal black. Before Spaniards brought burden-bearing animals into the southwest, the Hopis carried the salt on their back. Kemudian kita baca lagi yang di bold lagi selanjutnya. The Hopis took pottery, baskets, and foods to sell or trade during the journey. The journey could be dangerous. Some trains travel across waterless deserts. Today, Hopis prefer manufactured salt. Little salt is taken from the ancient beds that is reserved mainly for the ceremonies. Kata dia di sini, garam dari Hopi Indians di Arizona disuplai dari pedesaan dengan garam. Kemudian mereka melakukan perjalanan dari perjalanan ke Zuni, sebuah tempat yang suci, namanya Sacred Salt Lake atau danau suci penghasil garam. Di situ. Coba sekarang berarti kira-kira teksnya ini tentang apa ini? Nomor 1, the text is about A. What the Hopi Indians need. B. How Spaniards introduced animals to Hopi Indians. C. How the Hopi Indians got their salt. D. How salt is transported in America. Ini tentang perjalanan apa tadi? Perjalanan atau bagaimana garam bisa sampai dan didistribusikan, di mana garam didapat dan didistribusikan. Berarti bagaimana ya, berarti teks yang di bold tersebut menceritakan tentang how the Hopi Indians got their salt. Bagaimana caranya katanya tadi? Coba berdasarkan teks ini bagaimana caranya? Dengan bahasa Indonesia saja kalau misalkan bingung mau ditranslate ke bahasa Inggrisnya. Ya. Supply their village with salt. Ya, caranya bagaimana? Dengan cara melakukan ada yang tahu ini apa artinya nih?